Tetapi apabila sudah reda, sholat duhur umpama baru dapat 2 rakaat sudah reda, kita sudah nggak diperbolehkan lagi sambil jalan, harus berhenti di situ. Nah, idza tasa'a doko. Ketika kita dikasih kelonggaran, terserah kita mau sholat bagaimanapun caranya. Ketika sudah reda, jadi sempit, jadi doko lagi. Makanya tidak ada kata tidak sempat sholat. Dalam keadaan perang pun tetap wajib sholat. Kalau ada anak atau orang, saya nggak sempat sholat karena saya kerja, saya aktivitas, itu nggak ada ceritanya, gitu. Males saja. Nah, perang saja sambil lari sambil jalan boleh. Nah, itu sholatul khauf, ya, sholat ketika dalam keadaan takut. Ada 3 macam, itu sholatnya unik-unik semua. Yang pertama di situ apabila musuh di arah kiblat, yang kedua musuh tidak di arah kiblat, yang ketiga tadi bingung dengan sendirinya, nggak tahu ini musuh di mana, khawatirnya waktu sholat itu kena bom. Ya, alhamdulillah kita di Indonesia aman-aman saja. Ya, semoga toleransi kita, semoga ilmu yang kita miliki bisa kita amalkan, yang sehingga ajaran-ajaran ilmu agama bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya di situ jaga terus, amalkan terus ilmu yang telah kita miliki supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti di Timur Tengah, walaupun labelnya Islam tapi nggak aman. Tapi kita walaupun bukan negara Islam, semua kegiatan Islam aman-aman saja. Ya, makanya kita perlu bersyukur di Indonesia, ya kan? Makanya belum tentu negara yang mungkin dengan label Islam, dan mohon maaf atau yang sekarang yang lagi booming yaitu khilafah, ya mungkin malah membahayakan agama kita sendiri. Kalau dulu khalifah yang milik Rasulullah langsung Allah, para sahabat juga ditunjuk Rasul. Aturannya itu beda. Makanya di situ hati-hati, jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal yang luarnya itu seperti agama, tapi dalamnya malah merusak agama itu sendiri. Nah, kita seperti ini, semua yang ingin kita lakukan tidak ada larangan selama coronanya sudah hilang. Nah, sekarang sudah alhamdulillah kita sudah bisa melakukan aktivitas, haji pun sudah berangkat juga, berarti sudah aman. Nah, untuk itu mari kita tetap laksanakan kewajiban-kewajiban kita, thalabul ilmi kita terus berjalan. Semoga kita bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya, walaupun ada hadis yang menjelaskan zaman semakin akhir juga akan semakin jelek. Kita nggak usah ikut yang jelek-jelek, ikut yang baik-baik saja. Selanjutnya al-qaidatur rabi'atu ad-dararu yuzalu. Kaidah yang nomor 4 itu adalah darurat bisa untuk dihilangkan. Wa asluha qaulun nabi la darar wa la dirar hasba ma qad istaqar. Asal dari kaidah ad-dararu yuzalu itu adalah hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la darara wa la dirar. Janganlah di situ menyakiti orang lain dan jangan menyakiti diri kita sendiri. La darara wa la dirar. Jangan menyakiti orang lain atau jangan berbuat jelek kepada orang lain dan jangan berbuat jelek pada diri kita sendiri. Kita jelas sudah tahu, apalagi sudah kita mempunyai anak, sudah mempunyai cucu. Anak yang sudah balik atau masih murohek, tamyiz mendekati balik saja, atau bahkan anak TK ini sudah tahu mana yang jelek dan mana yang tidak. Kalau
ini jelek dan bisa menyakiti orang lain, jangan dilakukan. Begitu juga diri kita nanti melawan hal seperti itu, menjadikan jelek diri kita, menjadikan madarat bagi diri kita, juga jangan dilakukan. Saya yakin yang hadir di sini semua sudah tahu, tapi untuk mengamalkan mungkin yang sulit. Ngomongin orang bagus, jelek, ya, ya, atau belajar sambil ngerumpi, ya, namanya orang, ya. Maksudnya di situ jangan sampai kita itu hidup tidak bermanfaat. Makanya khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Kalau kita lihat kejelekan orang itu tidak ada habisnya. Dari zaman Nabi Adam masih ada anaknya saja perang kan, bunuh-bunuhan. Ya selalu ada. Tapi kita nggak usah yang kejelekan, nggak usah ikut. Karena apa? Kita berbuat baik belum tentu itu dapat balasan. Kalau berbuat jelek pasti ada siksaannya. Yang ngapain kita itu berbuat jelek atau mungkin menghina orang atau mencemooh orang atau di situ menyengsarakan diri kita sendiri. Nah, makanya hadisnya ad-dararu yuzalu, pada yang keempat adalah la darara wala dirar. Minha qalu wa yanbani alaihi mala yuhsaru abwaban fa'il maqala. Yang masuk dalam kaidah ini itu banyak sekali. Alaihi mala yuhsaru, tidak bisa untuk dihitung. Banyak sekali yang masuk dalam kaidah ini. Minha ad-daruratu tubihul muhtadar. Yang pertama itu adalah darurat, bisa untuk membolehkan, memubahkan, tubihu al-muhtadar, bisa membolehkan perkara yang dilarang atau perkara yang diharamkan. Makanya di situ kalau kita adalah mendapatkan di situ darurat, mendapatkan hal-hal yang memberatkan pada diri kita, di situ ya nanti akan bisa mendatangkan ad-daruratu tubihul muhtadar. Yang sehingga darurat itu boleh dilakukan kalau memang hanya bisa adalah kedaruratan, ada kedaruratan tersebut. Maksudnya kalau memang di situ adalah makan satu suap darurat, dalam keadaan darurat seperti tadi al-masyaqqatu tajlibut taisir, dalam keadaan darurat atau darurat bahasa Arabnya, kadang darurat. Di situ kita perlu makan dan makan dua suap, bahkan dua suap perkara yang dilarang. Itu cukup ya, hanya di situ kita diperbolehkannya. Jangan nambah terus. Jadi haram jadinya. Dua suap cukup, umpama cukupnya itu 3 suap, 2 suap, keempat suapnya itu jadi haram kembali. Nah, diperbolehkannya di situ adalah ya biqadriha, hanya kira-kiranya, kecuali di situ kalau memang memerlukan tenaga yang banyak karena ingin melakukan perjalanan yang jauh. Kalau kenyang silahkan di situ. Kalau memang adalah untuk melakukan perjalanan yang jauh. Nah, kalau hanya kita tidak bepergian atau hanya di rumah, ya di situ ya secukupnya saja diperbolehkannya. Nah, kok nanti lebih dari yang dicukupkan akan menjadi haram kembali. Nah, makanya di situ syarat ini adalah mengecualikan dalam bab bai'ul ariyah dan li'an. Bai'ul ariyah itu jual beli yang masih belum kelihatan apa ya, jelas panennya. Menjual mangga yang masih di atas atau menjual kurma yang masih belum matang, yang masih muda. Nah, menjual
perkara yang masih belum jelas dikarungin berapa kilo atau berapa karung, yang masih di atas belum jelas matangnya, di situ awalnya tidak diperbolehkan. Ya. Karena bagi orang miskin yang sangat membutuhkan uang, kan darurat namanya, darurat kebutuhan, sangat membutuhkan dan hanya punya itu, hanya punya mangga, hanya punya rambutan, tapi masih hijau, belum merah. Dalam hukum asal tidak diperbolehkan karena khawatir nanti akan merugikan salah satu. Iya, nanti pas waktu dijual masih banyak, kalau pas kena angin rontok, yang membeli jadi rugi. Atau kebalikannya, ternyata panennya lebih banyak dari yang diperkirakan, penjualnya, aduh, untuk umpama itu kemarin saya tunggu mungkin lebih banyak dari saya. Itulah yang tidak diperbolehkan. Tapi karena sangat diperlukan dan saling ridho, dipersilakan saja. Ini bagi orang yang fakir atau miskin. Begitu juga orang kaya pun juga boleh, karena dalam keadaan ad-daruratu tadi. Ini bai'ul ariyah. Ya. Yang selanjutnya adalah tingkatan darurat. Darurat di situ ada tingkatannya. Yang pertama adalah darurat. Darurat itu apa? Darurat itu apabila tidak segera mendapatkan pertolongan akan bisa menyebabkan kematian. Nah, saking lapangnya atau mungkin karena penyakit, kalau tidak pakai obat itu mungkin perkara yang haram. Nah, kalau tidak segera mendapatkan pertolongan akan bisa menyebabkan al-halaku atau kematian, kerusakan. Jadi di situ adalah hasilnya, hukumnya diperbolehkan, tapi hukum asal tetap